Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di podcast Warga Tanah Merah. Dan ini kayaknya episode kedua deh, karena kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, cuman kayaknya belum selesai. Betul. Di sini ada Daryl, teman-teman. Halo. Aku Daryl. Kemarin kita udah ngomongin banyak kali ya. Kita ngomongin soal riset transportasi publik di Bandung. Cuman ada satu yang luput kemarin tuh, Ril, yang nggak kita bahas. Kan kemarin tuh tujuannya aku pengen ngulik kegiatan yang kemarin aku sempat undang itu. Dan dia kan tidak terlepas dari dua hal. Hal pertama adalah kajiannya, risetnya. Hal keduanya adalah aktivismenya atau kegiatannya. Nah, aktivismenya sesuatu yang menurut aku tuh keren pisan gitu, dan itu sayang banget kalau nggak dibahas gitu. Nah, mungkin ada yang minggu lalu atau nggak di episode sebelumnya belum sempat dengerin. Boleh cerita sedikit tentang gambaran kegiatannya tuh, rangkaiannya seperti apa, sama yang jadi latar belakang dari kegiatan kemarin tuh kayak gimana tuh? Oke, sempat dibahas dari podcast sebelumnya tuh sama Gina yang terkait ini tuh berawal dari riset. Kita ngeriset, nah sambil ngeriset itu tuh kita ada rangkaian juga sebetulnya bikin diskusi publik 5 di kampus, 3 di warga gitu ya, maksudnya secara umum gitu. Dan di akhirnya tuh kayaknya kalau misalnya diskusi publik doang ini kayaknya nggak asik nih gitu ya. Terus kayak mikirnya kayak bikin aksi gitu ya. Awalnya tuh kepikirannya kayak bikin aksi yang galak gitu, kayak ada yang dibakar gitu. Tapi kan kayaknya Bandung udah sering banget hal-hal yang galak dan kasar kan. Coba bikin yang lebih soft, yang lebih lembek dulu gitu, karena maksudnya yang lebih lucu-lucuan gitu ya. Kemarin tuh lucu-lucuan ya. Sebetulnya itu bisa dibilang power kreatif kan. Jadi kayak isengin lah kita bikin aktivasi aksi kali ya. Kita ngajak orang-orang yang kemarin sempat kerjasama juga di dalam diskusi publiknya. Banyak banget mitra-mitra kita juga yang kita undang-undang lagi. Kita cobalah bikin undangan, bikin poster gitu ya. Dari yang daftar teh ya, di kepala aku teh paling ini mah aksinya yang datang 30 atau 40 orang yang emang concern di lingkungan aja gitu ya. Kita coba bikin posternya, yang daftar ada 229 orang. Yang itu yang acara terakhir kan, yang road. Betul. Road to roots. Road from road to roots, dari jalanan hingga mengakar. Jadi pas ngelihat responnya, anjir banyak banget ternyata. Terlepas emang ada bintang tamu, maksudnya kan kita juga itu. Nah, perlu disclaimer juga, acara itu tuh emang bener-bener asas pertemanan banget. Jadi kayak ada penampil kan, ada dongker, terus ada pendara juga yang dulu tuh dia band Bandung, Amigdala, sekarang orang-orangnya di Jakarta. Ada Rasukma juga, terus ada Suara Nusantara. Ada Hadiriot, ada Bisma Karisma juga, Bisma Smash. Itu tuh mereka tuh diundang dengan ada sih uang saku, sakunya yang sama mungkin yang kamu terima itu yang beneran jauh banget dari gede. Itu emang karena jauh dari kebiasaan mereka lah ya. Jauh pisan lah dari harganya mereka, tapi mereka tuh tetap mau. Itu bener-bener acara kemarin tuh bener-bener asas pertemanan banget. Sampai orang ngeliat si Bisma itu nodong gitarnya sendiri. Karena emang hampura pisan ini mah enggak proper banget gitu. Terus itu nggak hanya dari penampilannya, dari tempatnya aja itu juga dipakai asas pertemanan. Titik awalnya di Pecel Saestu atau Porte Goods, yang dimana Pecel Saestu juga punyanya Delpi kan. Aku satu band sama Delpi di band yang lain selain Dongker. Terus ke Taman Pramuka, aku minta tolong ke Reka Nugraha sama teman-teman dari Golosor dan Tampra Youth Space. Minta tolong, ternyata aman itu, Real, cincai, gampang kata dia. Terus yang penting jangan nyampah aja. Terus ke disclosure tempat yang keren itu yang kayak Kang Kemal juga baru tahu kan ada tempat kayak gitu. Dan itu juga gratis. Kita gratis jajan aja. Dan ada namanya yang ngelolanya tuh Ray-nya, Ray-nya tuh bener-bener welcome banget. Gas, Real, aman, asal
izin polisi atau surat kegiatan polisinya Udah udah aman, selesai. mah gas-gas aja ini mah oke. pakai, mau di atas mau di bawah pakai. Wah, Oh. itu tuh emang. Bahkan sampai tempat parkir dipakai juga ya. Nah, kalau ngebahas tempat parkir nanti kita bahas lagi ya, karena itu salah satu dari kayak apa ya? Dari salah satu dari campaign yang ini pengen dari aku campaign. senggol Oke. gitu sih. Nah, dari yang asas pertemanan itu ternyata kayak wah anjing gimana ya ini, kita tuh minta tolong tempat orang, teman-teman kita gitu, kalau yang datang ngebludak, wah chaos juga ternyata. Beneran aja yang datang lumayan gitu, walaupun nggak sampai 200-an. Iya. Si Tapi ada lumayan 100. itu pas aku Wah, banyak banget. datang tuh dari cerita sebelumnya lebih banyak pas yang di lokasi di discourse tuh disclosure itu pas aku datang ayo banyak banget gitu. Banyak banget itu Kebayang sampai yang sebelumnya. dan mereka tuh mau gitu dari pecel ses tuh ke Tampra jalan pawai, ada teman-teman dari ibu-ibu dan bapak-bapak juga yang pakai kostum yang awalnya kayak wah gini kok ini jadi ini jadi sebuah gerakan, karena ternyata ya selain emang ada bintang tamu itu emang beneran resah anak-anak dan warga Bandung terhadap transportasi publiknya. Dan kemarin tuh tujuannya kita nggak hanya nggak pengen nyerang siapapun gitu ya, kita cuman mau raising awareness aja. Enter Nusantara bareng sama Walhi Jabar dan sahabat Walhi Jabar serta volunteer GP yang emang bener in charge banget, dan teman-teman warga Bandung dan teman-teman muda lainnya emang kayak ngobrol di sana tuh kayak emang resah. Kita tuh pengen ningkatin awareness kalau transportasi publik ini teh harusnya hadir buat kalian, dan ini teh tanggung jawab pemerintah. Tapi kita nggak sama sekali kayak woi kita misalnya ke depan gedung apa di sub gitu, wah ini enggak sih, enggak ke arah sana juga sih, arah campaign-nya juga gitu loh. Tapi kayak, dan juga kita nggak mau bikin masyarakat sadar buat ayo kamu bisa naik transportasi publik juga enggak, karena nggak ada transportasi publik kan. Jadi kayak mau ngajak ke teman-teman yang resah, ayo nih, gue pengen tahu, aku tuh cuman pengen tahu ada berapa banyak sih yang resah. Ternyata banyak banget, dan mungkin bisa dibilang apa ya, berhasil ya ngehimpun orang-orang yang resah sama transportasi publik, dan emang nggak ada nyerang ke manapun sih, kecuali emang buat nyadarin masyarakat kalau ini teh tanggung jawab pemerintah. Iya sih. Ya, sebelum aku ngomongin nanti nanya soal substansi dari kegiatan kemarin, dari deskripsi Daryl barusan tuh aku ngelihat bahwa sebenarnya aktivisme gotong royong di Bandung tuh masih jalan ya. Masih jalan. Masih pisan. Sebetulnya banyak banget yang aksi-aksi solidaritas banyak banget yang terjadi di Bandung, apalagi kalau ngebahas terkait perampasan lahan atau misalnya penggusuran tuh banyak banget kan di Bandung. Dan itu tuh kita bisa lihat semangat solidaritas dari teman-temannya juga gitu, serta warga-warga yang emang pengen survive, dan solidaritas dari teman-teman luarnya yang kadang ngebantu dari merchandise band mungkin kalau karena aku bergerak di ranah musik kan. Jadi kayak terlepas dari ya mereka nyumbang dari band mereka atau band mereka main misalnya di tempat misalnya kayak di Dago Elos atau Festival Kampung Kota, kayak Bandung teh selalu semangat gitu. Cuman dia tuh nggak bisa kayak aksi titipan gitu loh. Kayak misalnya aksinya tuh harus bener-bener relate. Emang harus berasa gitu. Kayak misalnya matiin lampu, misalnya sewarga Bandung matiin lampu udah nggak ada urgensi nggak ada hubungannya. Bandung, sedangkan kayak turun ke jalan membela hak misalnya Taman Sari yang kayak gitu pasti banyak, karena itu tuh keresahan semua orang gitu loh terhadap pemerintah yang sewenang-wenang gitu. Iya sih, jadi ya itu balik lagi bahwa memang apa yang dilakukan memang harus genuine ya. Betul. Genuine dari persoalan akar rumput gitu, bukan sesuatu tadi benar free riding, pesanan. Yang kayak gitu. Meskipun ada, pasti ada. Cuman kan jadi nggak sustain ya, nggak berkelanjutan kan. Nah, dari kegiatan kemarin sih aku ngelihat akhirnya banyak respon, dalam artian tidak hanya event-event yang kemudian dilaksanakan dari podcast ini sebenarnya itu bagian dari respon kegiatan kemarin gitu. Iya, maksudnya kan sesuatu yang sesuatu yang baik kan memang bakal diamplifikasi secara sadar atau nggak sadar gitu. Dan aku ngelihat movement kemarin itu sesuatu yang oke pisan. Apalagi kalau kita ngomonginnya lanskapnya Bandung yang kemarin sempat kita obrolin bareng Gina gitu, bahwa transportasi publik di Bandung tuh emang ngaco pisan gitu, dan itu dirasakan oleh kita semua kan ya. Nah, cuman tapi
ketika bikin di awal gitu ada perasaan apa ya, ragu-ragu nggak sih untuk bikin event kayak gini gitu? Ragu, pasti itu ragu ya. Karena yang pertama Bandung teh tidak morning person ya, sedangkan acara kemarin tuh dimulai jam 8. Oh iya, jam 8 nih. 8. Dan itu yang pertama keraguan. Yang kedua isinya tuh anak-anak muda doang. Yang dimana di Bandung juga terkenal ada abang-abangan kan. Cuman alhamdulillahnya kemarin abang-abangannya juga soleh juga, support gitu. Dan kayak wow gitu, kayak keraguan-keraguan itu hilang gitu aja ngelihat semangat dari pesertanya dan panitia yang ngebantuinnya juga, dan teman-teman yang udah support termasuk Kang Kemal, pemateri dan penampil yang lain gitu. Bahkan aku pikir tuh paling ini mah acaranya ramenya pas ada penampilan musik doang, ternyata di games sampai di diskusi publiknya diskusi aja rame pisan sampai udah capek kan. Kayak yang jawab tuh udah aduh ayaken mau pada pulang gitu. Ternyata emang mereka ada ketertarikannya sendiri gitu, terlepas emang ada penampil atau enggak. Emang masalahnya teh ini teh yang jarang ada yang ngeh ke sana kali ya. Dan setelah kita bikin diskusi publik di 8 titik, ternyata teman-teman disabilitas juga resah, teman-teman misalnya perempuan juga resah, terus teman-teman anak-anak kampus resah, warga-warga yang kreatif di industri kreatif juga resah. Jadi kayak ini teh emang transportasi publik teh kayak penanda si kota itu berhasil atau enggak. Kayak secara sistem udah oke atau belum kan kalau ya. kata temen aku yang rumahnya di Dago mah kayak kunang-kunang transportasi publik itu ya. Kalau misalnya ada berarti ekosistemnya si lingkungannya bagus kan. Kalau misalnya transportasi publiknya hadir itu pasti itu kayak temen yang di Dago itu. Betul, keren banget itu pasti. Suaminya Teh Ica. Suaminya Teh Ica. Punya anak 3 kalau enggak salah. Punya 3 ya. Itu dia ngomong gitu ya dia. Iya oke. Kayak kunang-kunang. Nah, terus ya ini, aku ingin bahas tadi soal acara. Kan acaranya tuh didesain jalan kaki kurang 2 kilo ada ya? Ya, segitu 2 kilo mengganggu kemacetan. Benar, mengganggu lalu lintas. Terus banyak banyak penampilan di lapangan yang aku lihat tuh anjir. Orang tuh asa balik ke dulu. Jadi kalau dulu pas zaman mahasiswa tuh dia bikin kegiatan tuh ya emang gitu. Kita ngemusik, kalau orang kan anak Unpad sama teman-teman di Taman Arboretum sambil diskusi, ya gitu aja gitu. Dan orang kemarin tuh kayak nostalgia gitu ngelihat, keren pisan yang udah nggak aku temukan di kota Bandung tuh yang anak-anaknya sekarang tuh malah fokus di Opi Uci gitu ya. Yang fokus di teman-teman. Tapi kemarin orang ngelihat kayak keren pisan gitu. Nah, tapi pertanyaan aku teh, Daryl punya imajinasi apa gitu sampai si kegiatannya itu harus di taman, bahkan di tempat parkir gitu. Imajinasi apa sih yang ingin disampaikan gitu? Sebetulnya tuh karena sering ngobrol dan kayak aku juga sering banget ke tempat-tempat musik yang kayak di Bandung teh susah izin, ya karena kepalang susah langsung aja emang kita bikin yang paling susah aja, kayak misalnya di ruang publik yang bikin macet gitu. Ya walaupun pawainya doang yang bikin macet, terus kayak ngobrol juga sama Delpi sama Gina sebetulnya yang kayak aku mau real main, cuman nggak mau yang kayak biasa aku main. Coba kamu pikirin, aku coba pikirin mau nggak dia mainnya di titik satu, kita pindah lagi ke titik lain, pindah lagi ke titik lain. Boleh real gitu. Terus kayak ya udahlah. Dan gitu. sambil ikut jalan kan itu. Sambil ikut jalan sih semua penampilan termasuk Bisma Smash, Dongker, Rasukma itu ikut jalan dari Celsius tuh sampai Tampra sampai ke Disclosure. Terus kenapa parkiran yang kita sasar itu tuh aku tuh mau ngasih gambaran ke orang-orang tuh kalau lihat nih, kalau parkiran ini nggak ada kendaraan pribadi, nggak ada motor, mobil, lu tuh bisa bikin acara, di parkiran lu, parkiran tempat kerja lu gitu ya, atau di tempat coffee shop lu tuh bisa lu bikin acara. Sesuatu gitu ya. Betul, terus kenapa di parkiran kita nyasarnya di parkiran gitu ya, di Taman Pramuka nggak boleh di parkiran karena takut ngeganggu, soalnya ada rapat apa gitu. Jadi kita pakai yang lapangannya. Terus di Disclosure juga aku mau parkirannya dikelirin ya, terus aman ya Turil, bisa aja. Terus kayak ya kenapa di parkiran itu tuh ngegambarin kalau
Kalau misalnya kita datang ke tempat atau kita melakukan aktivitas menggunakan transportasi publik, otomatis nggak ada kendaraan pribadi kan yang parkir, dan itu tuh lu bisa bikin acara musik, bisa main bola. Dan banyak ruang yang bisa dimanfaatin. Banyak ruang yang bisa dimanfaatin buat pameran atau betul. Sekalian ngasih tahu gitu loh ke orang. Dan kalau misalnya Kang Kemal ketika aksi itu kita bikin properti bis gede. Bis gede. Nah, itu aku mau ngegambarin ke orang-orang yang kemarin kena macet itu tuh nih. Ini lu kalau misalnya naik bis, ini ada 100-an orang lebih tuh ini masuk nih ke dalam bis nih. Nah, lu kalau misalnya mau bepergian, lihat 100 orang ini kalau misalnya nggak naik bis bakal naik motor atau mobil yang bikin macet kayak yang lu lagi rasain sekarang. 100 sekarang kan kadang kalau kita lihat survei orang yang naik mobil rata-rata seorang ya naik mobil sendiri. Sendiri 100 kali berarti ada 100 mobil. Kebayang berapa kemacetan yang terjadi. Betul. Sedangkan kalau misalnya naik bis semua orang masuk. Nah, aku tuh pengen ngasih gambaran ke situ loh kayak oh ternyata selain transportasi publik murah, transportasi publik teh emang bisa banyak banget nih manfaatnya kalau misalnya dia bisa ngereduksi kendaraan pribadi itu gitu. Dan ya jauh lah kita ngebahas terkait iklim dan lingkungannya walaupun itu sangat-sangat penting, tapi di Bandung sendiri kayaknya nggak kesana, belum kesana sih. Cuman emang kalau ngebahas transportasi publik dan emisi ya sangat erat kaitannya. Tapi sebelum orang ngomongin lebih jauh ke ya itu tadi, itu kan sebuah ya isu movement yang oke gitu. Tapi aku pengen nanya sesuatu yang cukup mungkin personal sama Daryl gitu. Pengalaman apa gitu Ril yang kemudian membuat kamu tuh kepikiran soal mungkin kalau balik ke zaman kecil atau lagi di Bogor gitu atau aktivitas sehari-hari bersama Gantari misalnya hari ini gitu. Apa yang ngegerakin kamu sehingga kayaknya kita butuh transportasi publik yang oke deh gitu. Sejujurnya dulu aku tuh tumbuh di Jakarta Bekasi kan. Oh, Jakarta Bekasi. Sebenarnya Bogor tuh cuma SMA doang. Di sana tuh aku suka banget naik kereta. Dulu tuh kan pakai karcis yang lembaran kan, dan dulu kalau anak kecil tuh suka nggak diperiksa karcis, jadi aku tinggal loncat pagar, tinggal naik. Sekarang udah rapi gitu. Terus kayak ngelihat ada momen sedih sih, jadi kan dulu tuh kalau main band tuh suka naik kereta kan, aku bawa alat, terus kayak di kereta tuh ngelihat ayah sama anak perempuannya kayak kalau kita ngelewatin stasiun Gambir Gondang Dia itu tuh ada Monas. Jadi kayak pas aku berdiri tuh si bapak itu tuh berdiri sambil nunjuk, deh itu tuh Monas deh. Kayak wow anjing, gua kalau punya bapak kayak pengen gitu deh gitu. Terus kayak ngingat lagi ke masa itu kayak kebayang nggak kalau orang Bandung punya transportasi publik yang oke. Si orang tua dan anak tuh bisa bonding lebih dekat. Kayak kan kalau naik motor depan belakang ngobrol juga susah ya. Apa pak? Nggak kedengeran pak gitu ya. Kayak kita ngobrol sama Gojek gitu misalnya. Sedangkan kalau misalnya naik transportasi publik atau bus kayak tuh dinosaurus di depan ini apa namanya museum geologi. Itu deh ada truk, ada T-Rex, terus kayak misalnya ngelewat UPI deh, ini gedung Isola deh, bagus deh, gedung Belanda kan. Kayak bondingnya tuh oke gitu. Terus kalau misalnya pekerja-pekerja yang naik motor pribadi dibandingkan sama naik transportasi publik teh kayak dia emang harus bangun pagi buat kerja kan. Kalau misalnya ada transportasi publik, dia bangun pagi naik transportasi publik, di jalan teh dia bisa tidur dulu. Bisa istirahat lebih, bisa nonton Netflix dulu, bisa baca-baca yang lain, yang dimana si produktivitasnya teh akan jauh lebih meningkat gitu daripada naik motor. Hinyai kan. Kalau salah aku dari Arjasari aja udah ganteng kan, aku dari Banjaran pas nyampe ngacak aduh anjing hinyai gini gitu ya. Itu karena si penting pisan si transportasi publik ini teh. Gitu. Iya sih, jadi ya itu makanya aku tanya karena nggak mungkin loh Real misalnya sebuah keresahan tuh muncul karena baca sebuah buku menurut orang ya. Karena ada hubungan emosional biasanya. Iya kan? Apalagi aku nggak tahu kamu sebelum nikah gitu udah punya kepikiran ini. Tapi dengan punya anak hari ini tuh makin menggebu-gebu kan ya. Pengen ngebalikin anjing anak orang nih. Dia harus dapat tempat yang layak, benar gak sih? Asli kayak aduh ya kan? Maaf ya Gantari, ayah ngelahirin Gantari kayak dunia teh lagi tidak baik-baik aja kamu malah lahir. Sama ini juga Kang, aku tuh punya pengalaman yang paling dekat.
terkait transportasi publik itu tuh, jadi yang di rumah aku tuh ada yang kerja. Oke. Namanya tuh Bu Rohana yang jagain Gantar ini. Dia tuh sakit gitu, sakit autoimun. Oke. Setiap sebulan sekali dia terus kontrol ke RSHS. Hasan Sadikin. Arjasari ke RSHS. Dan mau tahu nggak dia harus berangkat dari jam berapa? Dari jam 4. Sebelum sholat subuh, pas sahur. Sahur gencan atau kayak aduh ya sahur Imsak juga acan. Imsak juga belum. Karena dia harus Karena ngantri ya? Harus ngantri. Selain ngantri karena jauh ya? Karena jauh dan dia teh harus berangkat dari jam 4 dengan pembukaan pendaftaran teh jam 8. Naik apa? Naik angkot yang dimana angkotnya juga nggak kelihatan. Dia harus nginep dulu ke Soreang, dari Soreang naik angkot baru ke Arjasari dari jam 4 yang harusnya berarti berapa? 4 jam 4 dia. 4 jam. Dari Arjasari. Iya. Bisa dia berangkatnya rada nyantai gitu ya jam 6. Itu tuh gitu. Dia harus naik ojek dari rumah dan harus bayar 80.000. Dan itu teh dia tuh cuma buat berobat gitu. Yang itu teh nyawa si eta gitu. Betul. Dan itu teh susah didapat karena si Bandung ini teh transportasi publiknya teh nggak provide si warganya gitu. Iya. Dia punya BPJS, dia pasti bayar pajak juga, tapi dia nggak bisa ngerasain. Iya. Itu buat kesehatan dia. Dan sendiri. Harus ke RSAS gitu. RSAS doang adanya si autoimun. Nggak bisa ke apa sih? Isan. Nggak bisa. Karena nggak ada teknologinya. Nggak ada. Ya itu juga sih, selain masalah transportasi publik, kita pun punya ternyata ada permasalahan lain. Itu mah. Itu mungkin kita bisa diskusikan di yang lain. Ya itu maksudku tuh bahwa transportasi. Aku pernah ngomong pas diskusi kemarin, yang namanya transportasi teh bukan persoalan mindahin orang kalau kata aku mah. Tapi itu bagian dari sebuah sistem nilai. Ketika aku berpindah dari satu titik ke titik yang lain, yang dipindahkan mungkin bukan hanya transportasi, tapi juga rasa gitu. Ya kan? Bagaimana? Ini antropolog banget ya. Ini lebih ke Iya, abang-abangan antropolog banget. Tapi seneng nih Enggak. Karena kalau misalnya benar tadi di dalam transportasi publik kita punya waktu untuk leisure time namanya, istilahnya tuh. Leisure time tuh kita punya waktu untuk memikirkan sesuatu. Kayak misalnya yang paling mudah tuh kan, yang paling enak tuh kan perjalanan Bandung-Jakarta naik kereta 3 jam gitu dibanding bawa mobil sendiri, yang ya itu kan paling relate sama aku gitu. Nah ketika naik kereta bukan bus ya. Iya, bus cuma 30 menit. Dan bus pun itu ya transportasi publik, tapi buat siapa pertanyaan. Iya itu pembahasannya enaknya Mamang Aso. Naik kereta KRL gitu, terus mikirnya kita bisa memikirkan banyak hal, bahkan memikirkan tentang kita tuh siapa gitu. Di transportasi publik kita bisa nge-pause banyak hal. Aslina. Iya kan? Selain tidur. Iya, selain tidur ya, temen capek pisan gitu kan. Tapi kan kita tuh bisa nge-pause banyak hal gitu. Apalagi kalau orang ya dulu punya pengalaman karena SMA aku tuh cukup jauh, Bandung, Kembar, Tegalega sama Ciparai, cukup jauh. Dulu transportasi publik yang dipilih kalau lagi nyantai naik bis dulu. Rilsan nggak tahu masih ada atau nggak ya. Kenapa milih bis? Karena harganya murah dulu. Murah pisan gitu kan, 2.000 gitu berapa gitu. Dan akhirnya kenapa orang masuk ke dalam memilih itu tuh, aku dapat gambaran tentang manusia gitu. Siapa diri aku teh, mungkin aku bisa menemukan di bis itu. Karena di bis itu tuh aku bisa ngelihat banyak orang, dari yang ya tadi anak kecil sama bapaknya, kemudian ibu-ibu yang riuh dengan belanjaannya, tukang sulap, tukang ngamen, terus pak supir, kernetnya gitu, orang-orang yang memang dia tidur, baca buku dan lain sebagainya tuh, orang tuh jadi merasa jadi manusiawi gitu di transportasi. Iya, lebih humanize dibanding bawa motor apa yang kamu rasakan? Naik motor tuh anjing, bukan nama bahasa binatang teh keluar. Kata dosen aku mah, dengan kita naik transportasi publik teh kita ngelihat realitas sosial gitu loh. Jadi kayak ketemu di transportasi publik teh nggak hanya orang yang miskin atau orang yang kaya doang, tapi di situ teh ketemu nih, ternyata Indonesia teh kayak gini, ternyata warga Bandung teh kayak gini. Ada yang dosen, ada yang
mahasiswa atau anak sekolah yang bolos ketemu sama gurunya kan bisa terjadi di sana gitu. Semua orang, semua warga Dago, semua tuh ketemu di sana. Tukang hipnotis, copet ya. Sekarang bingung copet. Kasihan. Nyari uangnya di mana lagi gitu. Iya, jadi balik lagi sama ya event tadi itu tuh menurut orang sih cukup menginspirasi ya, real ya, maksudnya. Ya, kita ngomongin transportasi publik, tapi si transportasi publik itu tuh jadinya kemana-mana gitu. Ya kan, benar kan? Selama 8 diskusi berarti ya? 8 apa 7? 8 kurang lebih diskusi. Kan nggak hanya ngomongin transportasi publik kan? Betul. Ya kan? Ngebahas ternyata, wah aku jadi ketampar gitu loh. Kayak, wah ternyata sepenting ini. Awalnya cuman kayak, mau tahu transportasi publik dan krisis iklim apa, ternyata anjir. Baru-baru mau ngomongin krisis iklim ya, gak naik ke atas ini mah semuanya. Kayak bukan sedih sih, kayak terheran tuh dengar cerita teman-teman disabilitas sih, kayak apalagi warga Bandung kota Bandung tuh punya bis buat disabilitas. Hah? Iya. Ada. Tapi nggak dijalanin karena apa gitu. Terus kalau misalnya teman-teman disabilitas mau pakai bis itu tuh terus nyewa gitu. Hah? Kan edan gitu, maksudnya kayak wah ini kumaha gitu. Ini tuh maksudnya gimana gitu. Terus kayak banyak teman, jadi teman-teman disabilitas juga ada yang cerita kayak ya mungkin kekurangannya ini mungkin kita di sini bahasnya tentang fisiknya aja. Ada nih teman-teman yang disabilitas yang kekurangannya misalnya atau kekurangannya tuh nggak kelihatan, kayak dia nyeritain anaknya yang tantrum gitu di bis yang nggak bisa dikontrol juga sama orang tuanya, kayak sering diturunin. Terus kayak misalnya diturunin gara-gara tantrum terus kayak misalnya teman-teman yang pakai kursi roda dia harus bayar 2, terus kayak misalnya diturunin di tengah jalan kayak gitu-gitu tuh kayak wow, kayak ini dosa sih pemerintah nih, maksudnya kalau yang mau ngomongin dosa ya, kayak banyak banget yang dirugikan kalau misalnya si transportasi publik ini nggak jalan dengan bagus gitu. Oh iya, nah tadi kesinggung si pemerintah. Selama rangkaian kegiatan ada yang ngundang pemerintah nggak? Gini, jadi si riset yang aku buat kan aku tuh udah tahu ya kalau misalnya ngebahas transportasi publik mah 100% urusan pemerintah kan. Jadi kayak bodoh aja kita bikin aksi doang tapi nggak ada yang kita kasih ke pemerintah gitu loh. Nah aku di riset ini si risetnya aku kirim ke aku juga wawancara mereka juga gitu. Of course gitu karena butuh juga dari pandangan mereka. Jadi riset yang aku bikin itu yang kita bikin itu yang ditulis sama Gina dan risetnya milik Enter Nusantara. Itu tuh ngebahas semua yang dibutuhkan, kenyataannya kayak gimana ya, existing dan apa yang harus dilakukan tuh udah aku tulis di sana. Aku kasih ke Disub Kota Bandung, Disub Jabar, sama ke 4 calon wali kota. Aku tuh bener-bener gak peduli ya siapa itu nanti yang menang, cuman si riset ini aku kasih. Jadi kalau misalnya lu emang mau bikin kebijakan terkait transportasi publik, lu bisa baca riset ini aja gitu. Dan kalau misalnya karena lu udah nerima dan lu udah baca, kalau misalnya nggak ada tanggapan sama sekali, ya mungkin harusnya ada tindak lanjut gitu sih dari teman-teman yang datang kemarin. Oke. Dan ada tindak lanjut nggak, kelihatan nggak sampai sekarang? Belum tahu siapa yang menang juga kan, tapi kayak kita bisa kayak kita kayak ngerasa punya hak gitu loh, kayak lu kemarin udah baca riset gua, terus kita kayak berhak nuntut. Mana? Kita udah kasih loh. Kita udah kasih nih bahan bacaan. Terus aku juga datang ke debat mereka. Di debat ada ngebahas soal transportasi publik gak? Dari kalau yang dilihat sama teman-teman. Kalau aku tuh hadir yang waktu itu teman-teman Pilah-Pilih sama Bijak Demokrasi tuh bikin kayak festival pilkada gitu di Kota Bandung. Dia ngebahas terkait transportasi publik juga karena teman-teman demokrasi kita tuh bikin 5 isu besar yang ada di Kota Bandung, salah satunya transportasi publik. Jadi emang beberapa mah menjanjikan kalau misalnya memperbaiki kondisi angkot, sama mau bikin BRT. Dan keempat kandidat itu tuh yang aku lihat, yang coba aku simpulkan tuh emang dia kayak lepas tangan. Itu mah keputusan pusat yang beauty air mah gitu. Yang kalau dalam kota ya, walaupun ada yang beberapa yang menunjukkan kayak ya sama saya juga nggak sepakat gitu ya, tapi ya kita nggak bisa percaya sepenuhnya sama pemerintah ya. Jadi kayak
setidaknya mereka udah bahas itu di ketika ada event yang festival pilkada itu, dan jawabannya tuh membuat seneng aku pribadi sih. Dari 4 itu tuh mereka mencoba menjanjikan kalau ya kita sadar transportasi publik teh penting gitu, dan kita harus memperbanyak armada, bukan hanya bikin jalan layang atau misalnya perlebaran jalan, nggak hanya ke sana. Mungkin tim kampanyenya bagus ya sekarang, tapi ya kita nggak ada yang tahu kan ketika kayak mereka nanti menjabat kayak gimana gitu. Betul. Apakah dia mau fight dengan sistem yang udah ada atau malah ngikutin? Iya, karena kan kalau ngomongin transportasi publik kayak Gina bahas di sebelumnya kan political will banget kan. Betul. Cuma tergantung ya. Betul. Ya, karena ya kalau kita ngomongin tadi kemarin yang kita obrolin kemarin kan transportasi publik tuh nggak tahu cuannya mungkin nggak lebih enak bikin ekosistemnya, maksudnya infrastruktur lebih enak, lebih cuan dibanding ngebangun sistem transportasi publik, karena mungkin malah lebih boncos kan dibanding ya kan kemarin kita diskusikan malah boncos kalau si transportasi publik dicoba dibikin. Tapi mudah-mudahan lah ya si calon-calon wali kota ini punya political will, kita nggak tahu. Aku mah nggak mau berharap, aku mah pengennya aku bisa berharap, cuman nggak mau percaya aja sih. Iya betul. Harapan mah aya gitu. Harapan mah ada gitu. Tapi percaya ting. Enggak sih, kayak enggak lah. Saking udah skeptis ya. Ya maksudnya kita mau ngapain, apa sih yang mau diharapin dari politik ini gitu, aneh aja. Ya juga sih. Ya, tapi kedepannya dari ya kita udah berapa bulan ya berarti rangkaian kegiatan kemarin itu? Start di September awal. September, Oktober, lumayan lah, panjang sampai Desember kan. Harapan kedepannya, ada rencana lain soal ini? Aku tuh sebetulnya nggak muluk-muluk ya. Aku tuh cuman berniat untuk ngumpulin orang-orang yang resah gitu sama transportasi publik, dan ternyata alhamdulillah udah kekumpul, udah kelihatan juga orang-orangnya. Aku juga kenal beberapa orang juga yang bener-bener yang menurutku kayak wah penting banget nih orang ini ada gitu untuk ngebahas isu transportasi publik. Kalau kedepannya misalnya dari teman-teman yang lain kayak Real atau misalnya Enter, ayo kita bikin kayak gini lagi, aku gas aja sih. Gas banget gitu ya. Atau kayak misalnya Real, kayaknya aksi kita yang kemarin teh nggak cuman digubris, cuman apresiasi doang deh, nggak ada tindak lanjut secara kebijakan. Gimana nih enaknya kita bikin bakar ban, sok aja itu aku mah hayu gitu ya. Kalau emang ada rencana, tolong ini ditulis, dicatat ini orangnya. Nggak usah, kayak kalaupun misalnya emang ada rencana ke sana juga aku mah hayu support gitu. Aku mau banget sebagai warga Bandung sih sebetulnya, bukan sebagai aku kerja di mana atau hajar aja. Kalau misalnya emang teman-teman punya semangat yang sama, aku mah hayu gitu. Oke, Daryl, thank you pisan. Siap. Daryl, Gina kemarin gitu itu udah banyak menginspirasi banyak anak muda, mudah-mudahan. Dan yang namanya semangat seperti ini kan harapannya tidak selesai di sini. Harus tumbuh dan berlipat ganda. Betul. Karena seperti yang disampaikan banyak orang, yang bisa anak muda lakukan adalah berisik. Bener, bikin ketidaknyamanan buat orang tua. Bikin berisik. Intinya bikin mereka nggak nyaman aja. Nah, ini adalah salah satu jalan yang harus kita tempuh. Saya nggak bisa, soalnya cuman bisa protes aja yang kita lakukan. Tapi itu jadi penting. Keberisikan itu justru itu yang jadi semangat buat kita untuk memperbaiki dunia kita, tentu untuk kita dan anak-anak kita kan. Aslina. Oke, sekali lagi terima kasih Daryl. Thank you. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan terus bertumbuh. Amin. Terima kasih. Saya Kemal Andreas. Aku Daryl Gema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.